Om Swastiastu. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang jurnal khusus. Dengan kompetensi dasar yang ingin kita pelajari adalah menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada bagian ini dengan indikator yang akan kita bicarakan adalah pengertian jurnal khusus dan macam-macam jurnal khusus. Sebelum mempelajari jurnal khusus, istilah jurnal bukan hal yang baru bagi kita, karena sebelumnya kita sudah mempelajari jurnal umum pada siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana ketika itu kita mencatat seluruh transaksi pada satu jurnal yang disebut dengan jurnal umum. Kemudian semakin kompleks kegiatan suatu perusahaan, lebih-lebih pada perusahaan dagang, gitu ya. Pada perusahaan dagang, kalian masih ingat perusahaan dagang itu yang mana? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang lalu dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Itulah dagang. Transaksi yang terjadi pada dagang begitu kompleksnya. Di antaranya transaksi-transaksi yang khusus ada pada perusahaan dagang: menjual barang, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban angkut pembelian, tentu kalian tidak lupa. Kemudian retur pembelian dan potongan pembelian. Itu khusus kita temui pada perusahaan dagang. Transaksi-transaksi yang kita sebut tadi terjadinya sering, gitu ya, sering kali, dan macamnya itu saja, atau sifat transaksinya sama. Nah, oleh karena itulah pada pembicaraan kali ini kita akan berbicara tentang jurnal khusus. Lalu apa sih yang dimaksud dengan jurnal khusus? Jurnal khusus, spesial jurnal, adalah jurnal yang dibuat untuk transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang, dengan tujuannya untuk bekerja secara efektif dan efisien. Jadi jurnal itu kita buat untuk transaksi yang sifatnya sama dan terjadinya berulang kali. Misalnya kita ambil contoh transaksinya berulang kali terjadi, menerima uang, gitu ya, berulang kali terjadi. Lalu menerima uang dari sumber mana gitu? Yang paling sering terjadi adalah, oh saya terima piutang hari ini, oh penjualan barang, atau yang lainnya. Nah, oleh karena itu tadi kita perlu membuat satu jurnal yang disebut jurnal khusus penjualan atau jurnal khusus penerimaan kas, gitu ya. Jadi kalau kita bicara jurnal khusus penerimaan kas adalah jurnal yang didesain secara khusus untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Nah, begitu kurang lebih gambarannya. Nah, untuk selanjutnya marilah kita lihat lalu secara umum jurnal khusus apa yang ada pada perusahaan. Kita akan menginjak pada materi macam-macam jurnal khusus. Oke, jurnal khusus yang biasa dipakai pada perusahaan meliputi ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Di samping keempat jurnal tersebut, perusahaan tetap harus menggunakan jurnal umum, yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus yang ada tadi. Mungkin tidak berhubungan dengan uang tunai, penerimaan uang, tidak berhubungan dengan pengeluaran uang, tidak juga pembelian dan tidak juga penjualan. Karena itu kita catat pada jurnal umum. Oke. Selanjutnya, apa sih jurnal penerimaan kas itu? Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang mencatat transaksi-transaksi penerimaan uang tunai. Jurnal yang mencatat transaksi-transaksi penerimaan uang tunai. Transaksi itu apa saja? Ada penerimaan pelunasan piutang, penjualan tunai, terus penerimaan pendapatan, dan retur pembelian secara tunai.
kurang lebih kira-kira gambaran transaksi yang akan kita catat pada jurnal penerimaan kas, cash receipt journal, gitu ya. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas. Apa sih jurnal pengeluaran kas? Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Kenapa uang tunai kita berkurang? Karena kita membayar utang, karena membeli barang secara tunai, karena kita membayar beban, karena penjualan, karena adanya retur penjualan tunai. Nah, itu kurang lebih transaksi yang akan dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Jika bicara penerimaan kas, maka di situ akan ada transaksi yang menyebabkan uang perusahaan bertambah. Apa saja? Ya tadi ada piutang, ada penjualan dan seterusnya. Jika bicara tentang pengeluaran, maka transaksi yang ada di situ adalah semuanya yang menyebabkan uang perusahaan berkurang, seperti bayar utang, bayar beban, beli barang tunai. Jadi jelas perbedaannya di antara penerimaan dan pengeluaran. Oke. Selanjutnya kita mengenal jurnal pembelian. Kata kuncinya pembelian, purchase journal, pembelian kata kuncinya. Jurnal pembelian ini berfungsi hanya untuk mencatat pembelian secara kredit, gitu ya. Transaksi-transaksi kredit ini akan ditandai dengan adanya faktur pembayaran, misalnya ada nomor faktur, maksudnya ada nomor faktur, kemudian ada syarat pembayaran atau mungkin syarat penyerahan, gitu. Jadi tanda transaksi kredit adalah ada nomor faktur, kemudian ada syarat pembayaran di situ, ciri-cirinya. Kemudian transaksi apa yang akan kita catat pada jurnal pembelian? Ada pembelian barang dagangan, gitu ya. Dan juga ada pembelian yang lainnya seperti peralatan dan lain-lain. Pembelian barang dagangan, yang dimaksud barang dagangan apa sih? Gitu ya. Semua barang atau barang apa saja yang dibeli dengan niat untuk dijual kembali, itu dicatat pada jurnal pembelian pada akun pembelian. Sedangkan barang-barang lain yang digunakan untuk aktivitas perusahaan itu adalah aktiva. Jika dibeli secara kredit, juga akan dicatat pada jurnal pembelian. Oke. Saya kira jelas. Jadi jika pembelian, maka kata kunci pembelian akan mencatat pembelian secara kredit. Jurnal penjualan, sales journal. Jurnal penjualan ini khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Yang tunai kemana? Kan sama-sama menjual. Kalau jual tunai kasnya bertambah, berarti tempat pencatatnya di penerimaan kas. Karena ini penjualan, khusus penjualan kredit, gitu ya. Jadi khusus penjualan kredit yang dijual pun adalah barang dagangan. Maka transaksi yang dicatat terbatas sekali, hanya penjualan kredit. Dengan ciri-ciri penjualan kredit ada faktur, kemudian ada syarat pembayaran pula. Itu untuk jurnal penjualan. Oke, demikian jurnal khusus itu ada 4: jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan dengan fungsinya masing-masing. Kemudian perusahaan tetap harus menggunakan jurnal umum. Karena jurnal umum di sini dibutuhkan untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus. Misalnya, ada retur penjualan secara kredit, ada retur pembelian secara kredit. Nggak bisa masuk kemana-mana, harus dicatat di jurnal umum. Begitu pula kalau membuat jurnal penutup, jurnal penyesuaian, dan jurnal pembalik, posisinya adalah di jurnal umum. Jadi itulah materi yang ingin saya sampaikan pada kali ini, bahwa jurnal khusus itu adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi. Kemudian jurnal khusus itu ada 4 macam. Yang pertama penerimaan kas, yang khusus mencatat penerimaan uang tunai. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas, yang fungsinya mencatat seluruh pengeluaran uang tunai. Kemudian jurnal pembelian mencatat transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun aktiva lainnya, tetapi khusus secara kredit. Dan jurnal penjualan yang mencatat transaksi penjualan secara kredit.
Demikian saya sampaikan materi pada hari ini tentang pengertian jurnal khusus dan macam-macam jurnal khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.